Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Menangani Ayat yang Sukar. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada setiap minggu. Nah saudara, pertanyaan besar Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah bagaimana kita menangani ayat Alkitab yang sukar difahami? Apa sikap yang penting di dalam hal ini? Juga seperti biasa saudara, di screen saudara ada dipaparkan ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Juga saudara, ayat hafalan kita seperti biasa dipaparkan di screen. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 hingga 16 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat hafalan kita ini saudara menceritakan bagaimana ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang sukar kita pahami. Namun pertanyaannya saudara ialah bagaimana kita menanggapi atau menangani masalah pengertian itu? Saudara, pernahkah Anda menemui petikan Alkitab yang tidak Anda pahami? Contohnya yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kita baca tadi. Petikan yang sukar boleh menyebabkan penafsiran yang salah. Jadi penting untuk mempelajari dengan sikap yang betul. Bagaimana kita harus menangani petikan yang sukar ini? Saudara, dalam minggu ini kita bukan membahas banyak tentang ayat-ayat yang sukar itu sendiri. Tetapi kita akan membahas kepada apa kemungkinan penyebab cabaran-cabaran ini dan bagaimana sebagai pencari kebenaran firman Tuhan yang setia, kita boleh mendapatkan jawabannya. Sikap kita menghadapi cabaran ini. Akhirnya, beberapa kenyataan yang mencabar ini tidak akan dapat diselesaikan di dunia ini. Pada masa yang sama, sebahagian besar ayat-ayat dalam Alkitab tidak menimbulkan kesulitan dan tidak ada keperluan untuk membenarkan sejumlah kecil ayat yang sukar untuk melemahkan kepercayaan kita terhadap kebolehpercayaan dan kuasa firman Tuhan secara keseluruhan. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini kita akan membahagikan kepada beberapa topik perbincangan atau pembahasan Sekolah Sabat kita. Yaitu pertama, kesukaran timbul karena melihat adanya percanggahan di dalam Alkitab. Kedua, menangani kesukaran dengan kejujuran. Ketiga, menangani kesukaran dengan kerendahan hati. Keempat, menangani kesukaran dengan ketabahan. Dan yang terakhir, berdoalah apabila mengkaji ayat Alkitab yang sukar. Mari kita pelajari satu persatu saudara. Yang pertama, kesukaran timbul karena melihat adanya percanggahan di dalam Alkitab. Pertanyaannya saudara, apakah kita harus melihat tulisan dalam Alkitab itu dari sudut pandang logik atau percanggahan? 2 Timotius 2 ayat 14 mengatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, tidak ada pelajar yang berpengertian dan jujur akan menyangkal fakta bahwa ada
hal-hal dalam Alkitab yang sukar untuk difahami. Keadaan ini tidak seharusnya mengganggu kita. Malah, kesukaran-kesukaran itu harus dijangka. Lagipun kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan terbatas. Tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang komprehensif mengenai setiap bidang pembelajaran. Apa tidak lagi hal-hal yang ilahi. Oleh itu, apabila manusia jahil dan terbatas coba untuk memahami kebijaksanaan Tuhan, kitab suci yang tidak terbatas pasti ada kesukaran. Walau bagaimanapun, kesulitan dalam membahas atau memahami ajaran Alkitabiah tidak membuktikan bahwa apa yang disahkan oleh Alkitab adalah tidak benar. Orang-orang yang menolak ajaran Alkitabiah yang diwahyukan dan diilhamkan oleh Tuhan sering menyatakan kesukaran itu sebagai percanggahan atau kesilapan. Karena bagi mereka Alkitab tidak lebih daripada hanya sebuah buku manusia. Mereka percaya bahwa Alkitab pasti mengandungi ketidaksempurnaan dan kesilapan. Dengan pola pikir sedemikian, seringkali tidak ada usaha yang serius untuk mencari penjelasan yang mengambil kira kesepaduan dan kebolehpercayaan kitab suci yang dihasilkan dari ilham ilahi. Orang yang mula mempersoalkan halaman pertama Alkitab suci, kitab penciptaan misalnya, segera jatuh ke dalam keraguan dan ketidakpastian terhadap seluruh kitab suci selebihnya. Pena Inspirasi menjelaskan, sesetengah percanggahan dalam Alkitab mungkin disebabkan oleh kesalahfahaman atau kesalahan kecil penyalinan atau penterjemahan. Ellen White telah menyatakan, ada yang berkata kepada kita, adakah Anda tidak berpikir bahwa orang yang menyalin Alkitab atau menterjemahnya telah membuat kesilapan? Ini berkemungkinan dengan itu, mindah yang sempit akan ragu-ragu terhadap misteri Alkitab. Karena mindah lemah, mereka tidak memahami rancangan Tuhan. Mereka dengan mudah tersandung ke atas fakta-fakta yang jelas, yang kebanyakan mindah boleh terima. Mereka tidak akan dapat memahami kebenaran rohani atau melihat bahwa firman Tuhan adalah jelas dan indah. Umat percaya yang benar-benar mempercayai Alkitab tidak akan melihat masalah kebenaran yang ditunjukkan Tuhan dengan jelas. Jadi persoalannya saudara ialah apa cara untuk menangani pola pikir seperti ini? Apa sikap yang perlu diambil di dalam menangani ayat Alkitab yang sukar? Pertanyaan ini saudara akan dijawab di dalam pembahasan kita seterusnya. Di dalam pelajaran yang kedua atau topik yang kedua, yaitu menangani kesukaran dengan kejujuran. Amsal 2 ayat 7 mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Hanya apabila kita jujur, barulah kita dapat menghadapi kesukaran dengan memuaskan. Kejujuran melindungi kita supaya kita tidak mengelak sebarang masalah atau coba mengkaburkannya. Kejujuran juga akan menghalang kita daripada memberikan jawaban yang tidak dapat menanggung ujian yang kritikal. Tuhan berkenan dengan kejujuran dan integriti. Oleh itu, kita harus mencontohi karakter Tuhan dalam semua yang kita lakukan, termasuklah dalam kajian Alkitab kita. Adalah lebih baik untuk mengatakan bahwa Anda hanya tidak tahu bagaimana menjawab soalan itu atau menerangkan ayat itu dengan tepat, daripada coba untuk mengatakan apa yang Anda mahu ia katakan sedangkan ia tidak mengatakan itu sama sekali. Orang yang teliti akan bersungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan dan oleh itu secara konsisten memastikan bahwa mereka tidak tergesa-gesa untuk membuat kesimpulan terburu-buru yang berdasarkan pengetahuan yang terhad atau bukti yang tipis. Orang yang teliti bertekad untuk tidak mengabaikan aspek atau butiran yang mungkin penting. Mereka tidak tergesa-gesa dalam pemikiran mereka, tetapi teliti dan rajin dalam kajian firman Tuhan dan semua maklumat yang berkaitan. Seterusnya saudara, apa sikap yang kedua dalam menangani ayat Alkitab yang sukar? Jawabannya di dalam topik yang ketiga, yaitu menangani kesukaran dengan kerendahan hati.
Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itulah ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Apa kaitan ayat ini saudara di dalam menangani ayat Alkitab yang sukar? Rendah hati. Itulah yang penting. Keuntungan dari kerendahan hati dalam pemikiran ini adalah banyak dan pelbagai. Tabiat menyelidiki dengan rendah hati adalah asas dari semua pertumbuhan pengetahuan. Karena ia menghasilkan kebebasan yang secara semula jadi menjadikan roh yang diajar. Ini tidak bermakna orang yang rendah hati selalu salah, atau bahwa mereka akan sentiasa mengubah pikiran mereka dan tidak akan pernah mempunyai pendirian yang tegas. Ini hanya bermaksud bahwa mereka tunduk kepada kebenaran Alkitab. Mereka sadar tentang keterbatasan pengetahuan mereka dan oleh sebab itu mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang firman Tuhan dengan cara yang tidak dilakukan orang terpelajar, sombong, dan angkuh. Semua yang datang kepada firman Tuhan untuk bimbingan dengan rendah hati, dengan mindah yang ingin tahu, bertekad untuk mengetahui syarat-syarat keselamatan, akan memahami apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi ada orang yang mengkaji Alkitab dengan roh yang tidak diterima Alkitab. Orang-orang ini akan menyelidiki Alkitab dan akan tiba kepada kesimpulan atau idea yang salah. Tuhan tidak akan berbicara kepada mindah yang tidak peduli. Dia tidak mensia-siakan ajarannya kepada orang yang tidak menghormatinya dan mindah yang tercemar. Syaitan akan mengejar setiap mindah yang menyerah kepada pembohongan. Orang-orang ini siap mengatakan bahwa hukum Tuhan yang kudus tidak penting. Itu sebabnya pena inspirasi menjelaskan, kita perlu merendahkan hati dan dengan ikhlas dan hormat menyelidiki Alkitab, karena hanya mindah yang rendah hati sahaja dan yang menyesali dosa-dosa akan dapat memahami kebenaran Alkitab. Seterusnya saudara, apa sikap yang ketiga dalam menangani ayat Alkitab yang sukar? Topik yang keempat, menjawab pertanyaan ini, yaitu menangani kesukaran dengan ketabahan. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, pencapaian sebenar setiap memerlukan ketabahan. Kesukaran dalam Alkitab memberi kita peluang untuk menetapkan otak kita untuk bekerja dan kesungguhan dan kegigihan dalam mencari penyelesaian, menerangkan betapa pentingnya masalah itu bagi kita. Sebarang masa yang kita gunakan untuk mempelajari Alkitab, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai makna dan mesejnya adalah masa yang digunakan dengan baik. Mungkin pengalaman mengkaji kitab suci dengan sungguh-sungguh untuk mencari jawaban, walaupun untuk masa yang lama, akan menjadi rahmat yang lebih besar daripada penyelesaian kepada masalah itu sendiri jika kita akhirnya dapat menemuinya. Hakikat bahwa Anda dan saya tidak dapat menyelesaikan suatu kesukaran dengan cepat tidak membuktikan bahwa ia tidak dapat diselesaikan. Terdapat ramai yang apabila mereka menghadapi kesulitan dalam Alkitab, memberikan sedikit pemikiran mengenainya dan tidak dapat melihat penyelesaian yang mungkin, lalu segera membuat kesimpulan bahwa masalah itu tidak dapat diselesaikan. Ada yang mula mempersoalkan kebolehpercayaan Alkitab sepenuhnya. Tetapi kita tidak sepatutnya lupa bahwa mungkin ada penyelesaian yang sangat mudah walaupun dalam kebijaksanaan manusia kita yang terhad atau kejahilan kita tidak dapat melihatnya. Apabila beberapa kesukaran amat mencabar walaupun Anda sudah melakukan usaha terkuat untuk menyelesaikannya, tinggalkan ia buat sementara dan pada masa yang sama praktikan apa yang ditunjukkan Tuhan dengan jelas kepada kita. Sesetengah pandangan rohani diperoleh hanya selepas kita bersedia mengikuti apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Oleh itu bertekunlah dan bersabarlah dalam kajian Alkitab Anda. Lagipun ketekunan adalah sikap baik umat percaya pada akhir zaman. Apa sikap yang terakhir dalam menangani ayat Alkitab yang sukar?
Jawabannya di dalam topik yang kelima, yaitu berdoalah apabila mengkaji ayat Alkitab yang sukar. 1 Korintus 2 ayat 13 mengatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Artinya saudara, penyelesaian terbaik untuk kesulitan Alkitab masih terdapat di dalam Alkitab itu sendiri. Masalah-masalah Alkitab dapat diselesaikan dengan terbaik apabila dipelajari dalam terang semua kitab suci, bukannya menyelesaikannya dengan bergantung kepada ayat tunggal yang terpisah dari yang lain atau dari seluruh kitab suci. Kita mesti menggunakan Alkitab untuk membantu kita memahami Alkitab itu sendiri. Belajar untuk menggali kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab. Belajar untuk menggali kebenaran yang terdapat di dalam Alkitab adalah salah satu perkara yang paling penting yang boleh kita lakukan. Sekiranya Anda tidak memahami petikan Alkitab, cobalah mengumpul sedikit cahaya dari petikan-petikan Alkitabiah lain yang berkaitan dengan subjek yang sama. Sentiasa coba mencari penyataan Alkitab yang jelas untuk menerangkan ayat-ayat yang kurang jelas. Ia juga sangat penting untuk tidak menggelapkan dan mengaburkan penyataan Alkitab yang jelas dengan membawa ayat-ayat yang sukar untuk difahami ke dalam penyataan Alkitab yang jelas. Namun semuanya itu tidak bermakna saudara kalau kita tidak menyerahkannya di dalam doa. Artinya apabila kita berdoa, kita secara literal melihat masalah melalui perspektif yang baru. Karena dalam doa, kita memberi isyarat bahwa kita memerlukan pertolongan ilahi dalam menafsirkan dan memahami kitab suci. Di dalam doa, kita mencari pencahayaan pikiran kita melalui Roh Kudus yang sama yang mengilhami penulis Alkitab untuk menulis apa yang mereka tulis. Dalam doa motif kita terbuka. Kita dapat memberitahu Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela menurut dan mengamalkan kebenarannya. Apabila Tuhan membimbing kita melalui Roh Kudus sebagai respon kepada doa-doa kita, Dia tidak bercanggah dengan apa yang Dia telah nyatakan dalam Alkitab. Tuhan akan sentiasa selaras dengan Alkitab dan Ia mengesahkan dan berdasarkan apa yang Dia telah ilhamkan para penulis Alkitab untuk disampaikan kepada kita. Pena inspirasi juga menjelaskan kepada kita. Apabila firman Tuhan dibuka tanpa penghormatan dan tanpa doa, apabila pemikiran dan kasih tidak ditetapkan kepada Tuhan atau selaras dengan kehendak-Nya, pikiran akan digelapkan oleh keraguan dan dalam kajian keraguan dikuatkan. Musuh mengawal pemikiran. Dia menyarankan tafsiran yang tidak betul. Apabila orang dalam kata-kata dan perbuatan tidak berusaha untuk selaras dengan Tuhan, maka walaupun mereka mengetahui, mereka boleh menyimpang dalam pemahaman mereka tentang kitab suci. Adalah tidak selamat untuk mempercayai penjelasan mereka. Orang-orang yang melihat kitab suci untuk mencari perbezaan tidak mempunyai pemahaman rohani. Dengan memiliki pandangan yang salah, mereka akan melihat banyak sebab untuk meragui dan tidak mempercayai perkara-perkara yang benar, jelas, dan mudah. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa di dalam Alkitab terdapat banyak misteri yang mana manusia terbatas, sukar untuk memahami, dan yang terlalu dalam bagi kita untuk menjelaskan dengan tuntas. Itulah sebabnya kita memerlukan pikiran yang rendah hati dan harus bersedia belajar kitab suci dengan penuh doa. Kesetiaan kepada kitab suci membolehkan ayat Alkitab, walaupun maknanya sukar untuk kita terima, untuk mengatakan apa yang sebenar dikatakannya. Kesetiaan kepada kitab suci akan menghormat ayat itu, bukan mengubahnya. Jadi saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga boleh membantu kita di dalam pembelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Biarlah apa yang kami sudah dengar, kami boleh praktikan itu menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.